Hai Church, Shalom, puji Tuhan. Kita ketemu kembali di dalam program CCIC Digital Church, Aku dan Alkitabku. Melalui program ini kami dari Allah Baik Ministry ingin mengajak kita bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman. Karena tanpa firman kita tidak mungkin bertumbuh. Karena tanpa firman tidak mungkin iman kita ini terus bergerak. Dinamis, tumbuh dengan baik. Jelas Alkitab berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau kita tidak mengkonsumsi firman, tidak akan ada pertumbuhan iman. Tidak akan pernah muncul iman dalam kehidupan kita. Karena yang men-trigger iman dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan khusus di ayat 25 dan 26 dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Sebelum saya membacakan dua ayat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk rahmat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup dan kami hidup di dalam firman. Dan firman menghidupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 25 sampai 26 dalam kitab Kejadian pasal 4 merupakan lanjutan dari ayat yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Berkenaan dengan Kain, istrinya, anaknya, cucunya, dan buyutnya atau cicitnya. Buyutnya ya, kalau keturunan anak, cucu, cicit. Betul, Dik? Anak, cucu, cicit baru buyut ya. Oke, jadi cicitnya Kain. Nah, Alkitab sekarang itu ada struktur luar ya. Struktur yang di luar apa yang sudah kita bahas. Tiba-tiba dari membicarakan Kain dan keturunannya, tiba-tiba di dalam perikop itu ada kisah lain yang muncul dari kisah sebelumnya. Tiba-tiba berpindah alur. Dan itulah memang, saudara, narasi Ibrani seringkali merupakan narasi yang melompat satu topik ke topik yang lain. Oleh karena itu, kalau kita tidak membaca Alkitab dengan detail, tidak membaca Alkitab dengan rajin, kita akan kehilangan ruang, kita akan kehilangan alur cerita. Karena memang Alkitab kadang-kadang ditulis dalam satu karakter cerita, tiba-tiba shifting, terjadi perpindahan alur cerita. Nah, ayat 25 dan 26 ini merupakan bagian dari itu. Lihat ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Baru menjelaskan Kain, anaknya, cucunya, cicitnya. Tiba-tiba penulis Alkitab menceritakan kisah yang lain berkenaan dengan Adam. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kapan? Waktu Set melahirkan atau memperanakkan Enos, saudara. Jadi ada kisah di balik kisah yang lain yang dituliskan oleh Alkitab yang nampaknya merupakan satu urutan, tapi sebetulnya tidak merupakan satu rangkaian alur cerita dalam garis yang sama. Ini behind the scene atau kisah lain di balik kisah itu. Saudara, pilihan dalam panggilan dan panggilan Tuhan itu ditetapkan
tidak berdasarkan urutan kelahiran, saudara, sebetulnya. Kalau kita membaca bagian ini. Dari sekian banyak anak laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh Hawa, diperanakkan oleh Adam, saudara ya, dilahirkan bagi Adam, Allah memilih Set, saudara. Dari sekian banyak anak laki-laki yang lahir bagi Adam, yang dilahirkan bagi Adam, itu Allah memilih Set, saudara. Ini pilihan Allah. Nah, menurut catatan yang diberikan oleh penulis kitab Kejadian ini, Set itu dipilih oleh Allah untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Habel. Ya, Set dikaruniakan Allah sebagai pengganti Habel. Jadi lahirnya Set itu sebagai pengganti Habel. Pertanyaannya begini, saudara. Sebagai pengganti apa Set itu? Apakah sebagai pengganti anak, karena anaknya Habel sudah tidak ada, lalu kemudian lahir anak yang lain, itu sebagai, ya puji Tuhan, punya anak yang lain, sehingga kedukaan, kesedihan tidak lagi terjadi, karena Tuhan melahirkan Set atau menghadirkan Set dalam kehidupan Adam. Pengganti dalam hal apa, saudara? Pengganti Habel sebagai anak tentu tidak bisa, karena Habel adalah Habel. Karena yang nomor 2 tidak bisa diganti dengan nomor 2 yang lain. Tentu tidak bisa menggantikan secara fisik. Atau pengganti Habel sebagai orang pertama yang memberikan korban bakaran kepada Allah, yang di dalamnya terdapat rencana agung Allah melaluinya. Pengganti apa, saudara, di sini? Mari kita tengok ya, kita gali lebih jauh berkenaan dengan firman Tuhan ini. Kata Set, saudara, kalau saudara membaca kata Set itu secara harafiah berarti penggantian atau kompensasi, saudara. Jadi betul ketika Adam memberi nama Set, berarti ini adalah kompensasi, pengganti dari Habel. Dalam bahasa Ibrani, kata Set ini memiliki kemiripan dengan kata Sat, yang memiliki arti ditugaskan atau ditetapkan. Nah, dengan memahami dua makna ini, maka kita bisa menyimpulkan begini. Kelahiran Set bagi Adam adalah sebagai pengganti dari Habel yang sudah tidak berada di tengah-tengah mereka. Sekalipun tidak bisa menggantikan urutan anak, tetapi kehadiran Set memang menjadi pengganti hadirnya Habel. Sebagai pengganti kehadiran Habel dalam kehidupan mereka. Tetapi, saudara, ternyata bagi Allah, kelahiran Set bukan hanya sebagai pengganti Habel dalam arti fisik, tetapi melanjutkan pekerjaan atau misi dari Habel, yaitu melalui keturunannya Allah akan menggenapi janji-janjinya. Jadi bukan sebagai pengganti fisik semata, karena hilangnya anak yang satu, hadir anak yang lain. Tetapi lebih jauh daripada itu sebetulnya, Allah memiliki rencana dalam kehidupan Set, menggantikan Habel sebagai penerus perjanjian Allah kepada Adam. Ikat janji yang diikatkan kepada Adam tidak jatuh kepada Kain, tetapi jatuh kepada Set. Karena dari garis keturunan Set inilah rencana agung Allah akan keselamatan manusia di dalam dunia ini lahir. Yang tadinya direncanakan melalui Habel, tapi sekarang dilahirkan melalui garis keturunan Set. Jadi ada misi, visi Allah yang tadinya ditaruhkan Tuhan atas Habel, diharapkan turun kepada Habel. Tetapi karena Habel dibunuh, maka melalui Set yang dipilih oleh Allah, Allah ingin menggenapi janji-janjinya, bahkan termasuk garis keturunan juru selamat
dunia lahir dari garis keturunan Set, bukan dari Kain atau anak Adam yang lainnya. Saudara, dari sini kita belajar satu hal sebetulnya, bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal dan tidak pernah bisa ada orang yang menggagalkannya, termasuk iblis mencoba menggagalkan rencana Allah melalui tindakan Kain membunuh Habel. Saudara, ingat firman yang disampaikan oleh Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Perintah Tuhan, firman Tuhan ini jelas bahwa keturunan Adam akan meremukkan kepala si ular ini. Dan ini merupakan sebuah firman yang pasti digenapi oleh Allah. Oleh karena itu, iblis membujuk, menggoda, melalui Kain mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan dengan membunuh Habel. Tapi rencana Tuhan tidak bisa gagal dan tidak ada yang dapat menggagalkannya. Allah melahirkan Set dalam kehidupan Adam, yang melaluinya Allah terus merencanakan supaya apa yang pernah difirmankannya itu tergenapi, bahwa keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kepala si ular. Iblis berpikir dengan membunuh Habel, maka rencana Allah akan gagal. Rencana Allah untuk memunculkan keturunan yang akan meremukkan kepalanya dapat digagalkan. Ternyata tidak. Allah melahirkan, membuat perjanjian baru dengan Set, sehingga dari garis keturunan Set inilah akan lahir juru selamat yang meremukkan kepala si ular itu. Rencana Tuhan tidak pernah bisa gagal dan tidak pernah akan gagal, saudara, atau dapat digagalkan oleh siapapun. Maka Allah telah menetapkan Set, yang juga berarti granted. Arti Set itu bukan saja berarti kompensasi atau ditugaskan, tetapi juga granted, dianugerahi, mendapatkan anugerah yang melaluinya akan lahir juru selamat, yang melaluinya kepala iblis diremukkan. Set itu beroleh anugerah. Set itu dianugerahi oleh Allah. Janji Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh siapapun. Rencananya akan tetap terlaksana sempurna sampai pada kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang hidup. Wow, luar biasa, keren ya. Jadi saudara, rencana Allah dalam hidup saudara itu tidak ada yang bisa menggagalkan. Rencana Allah dalam kehidupan saudara itu tidak ada yang dapat menghentikan. Karena rencana Tuhan itu pasti jadi dalam kehidupan kita. Kelahiran Enos merupakan momentum penting bagi sejarah umat manusia, saudara. Kelahiran Enos ini setelah masa penciptaan. Ini menarik sebetulnya. Kenapa menarik? Karena di dalam Kejadian pasal 2, nama Tuhan itu sudah diperkenalkan kepada Adam dan Hawa. Karena Allah menyatakan dirinya sebagai Elohim, sebagai Allah, sebagai pencipta langit dan bumi. Tetapi di dalam Kejadian 4 ayat 26 menyebutkan bahwa pada saat lahirnya Enos, orang mulai menyebut nama Tuhan. Dan menariknya, untuk pertama kalinya Allah sendiri memperkenalkan namanya kepada Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Keluaran 6 ayat yang kedua. Bahkan kepada Abraham, Allah dikenal sebagai El Shaddai, Allah yang maha tinggi. Saudara, kalau demikian apa yang dimaksudkan pada saat Enos mulai memanggil nama Tuhan? Padahal nama Tuhan itu mulai diperkenalkan secara langsung oleh Tuhan sendiri kepada Musa di Keluaran pasal yang ketiga. Lalu kemudian pasal 6 ayat yang kedua. Kalau demikian apa yang dimaksud ketika saat lahirnya Enos orang mulai memanggil nama Tuhan?
Setelah dengan melihat kejadian, maka sebetulnya nama Tuhan itu sudah dikenal orang pada masa itu. Oleh karena itu tidak mungkin orang tidak tahu nama Tuhan. Kata memanggil itu dari bahasa Ibrani-nya kara, yang artinya berseru, yang artinya berteriak. Beshem, kara Beshem, kara Hashem, saudara, artinya nama itu, sang nama, pada nama itu, saudara. Jadi aktivitas yang berhubungan dengan berseru kepada sang nama, berseru kepada nama itu, berteriak kepada nama Allah pada masa itu merupakan suatu aktivitas yang berhubungan erat dalam kehidupan umat Tuhan. Khususnya dalam aktivitas doa atau dalam hal beribadah. Bukan sebuah pemanggilan biasa sebagaimana orang memanggil seseorang lainnya. Saudara, ini adalah sesuatu yang memang mereka sebutkan, mereka ucapkan ketika mereka berteriak kepada Tuhan. Jadi ketika orang-orang mulai memanggil nama Tuhan kembali, maka ini mengindikasikan kepada kita bahwa sejak lahirnya Enos, orang-orang mulai mencari Tuhan kembali. Orang mulai beribadah kembali kepada Tuhan. Orang mulai kembali menyerukan nama Tuhan. Saudara, dari sini sebetulnya kita dapat menyimpulkan rentangan waktu antara sejak Kain membunuh Habel, lalu kemudian lahirnya Enos, saudara. Orang tidak lagi memanggil nama Tuhan. Atau orang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Orang tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu bisa ditengarai pada masa itu terjadi penyimpangan di mana orang-orang menggunakan nama Tuhan untuk nama berhala. Untuk nama sesembahan mereka yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, atau yang terbuat dari benda-benda logam lainnya. Tapi saudara, pada saat lahirnya Enos yang memiliki arti laki-laki, yang memiliki arti sama dengan Adam. Enos itu artinya sama dengan Adam. Mengingatkan mereka pada Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan berhala. Nanggap ya saudara ya. Jadi pada saat Enos lahir, maka pada saat itu manusia mulai diingatkan bahwa mereka harus menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan nenek moyang mereka, Adam dan Hawa. Itu bukan berhala. Karena pada masa-masa itu manusia yang sudah mulai banyak itu mulai mendirikan tugu-tugu, mulai membuat patung-patung dari batu, dari kayu dan sebagainya menjadi berhala mereka. Tapi pada saat Enos lahir, mereka diingatkan bahwa manusia mulai memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan yang mereka sembah bukanlah berhala. Wow, keren ya saudara. Luar biasa. Kalau hari ini saudara memanggil nama Tuhan, saudara, Tuhan yang saudara panggil itu bukan berhala. Bukan terbuat dari patung, bukan terbuat dari kayu, bukan terbuat dari batu. Tapi Dia pencipta langit dan bumi, bukan berhala. Saudara, panggillah nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini menunjukkan yang kedua, bahwa pada masa sebelumnya manusia telah meninggalkan peribadatan. Manusia sudah mulai meninggalkan kehidupan doa mereka. Manusia mulai tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak beribadah kepada Tuhan. Namun kelahiran Enos telah mendorong kembali semangat dan gairah manusia untuk mulai kembali memanggil nama Tuhan. Yang berarti mulai beribadah kembali kepada Tuhan. Memberi korban kembali kepada Tuhan.
dan menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, saya rindu biarlah Enos ini mengingatkan kita kembali menjadi sebuah momentum bagi kita. Biarlah semangat dan gairah kita beribadah kepada Tuhan tidak luntur dan lapuk oleh situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Tidak lapuk dan luntur oleh resesi, tidak lapuk dan luntur oleh pandemi, tidak lapuk dan luntur oleh persoalan-persoalan yang sedang kita atau saudara hadapi. Biarlah semangat saudara beribadah, menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan di dalam doa dan persekutuan pribadi saudara terus muncul di tengah-tengah kehidupan saudara secara pribadi. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beribadah. Jangan berhenti menyembah Tuhan, jangan berhenti memberikan korban kepada Tuhan. Saudara, banyak persoalan terjadi setelah masa pandemi ini. Orang lebih senang mengikuti ibadah di rumah dan tidak ingin lagi beribadah bersama-sama di gereja. Tidak ingin menikmati ibadah dalam satu kumpulan berjemaah. Minta maaf. Nah, saya rindu hari ini Tuhan memanggil kembali umat Tuhan untuk mulai memanggil nama Tuhan. Untuk memulai kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara, penuhilah gereja-gereja kembali. Datanglah beribadah. Datanglah ke rumah Tuhan kembali. Untuk mulai kembali mengalami peristiwa pada masa Enos lahir. Orang mulai kembali beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Memenuhi bangku-bangku, kursi-kursi gereja. Dimanapun gereja itu berada. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau mengingatkan kami kembali. Hari ini menjadi momentum kami kembali untuk menyerukan nama Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan memanggil kami kembali untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memenuhi rumah Tuhan. Dimanapun rumah Tuhan didirikan, di sanalah umat-Mu berbondong-bondong datang, menyembah Tuhan dan memanggil nama Tuhan kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara diberkati oleh GCIC, saudara ingin menaburkan benih berkat untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui Allah Baik Ministry dan GCIC, saudara dapat menaburkan di nomor rekening yang ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk dukungan saudara, dan terima kasih untuk doa saudara, sehingga GCIC Allah Baik Ministry terus berkembang dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. You are blessed. Thank you.